Ya, karena sebagian kita di Indonesia ini ya nggak paham fikih salat berjamaah. Ya, imamnya dorong-dorongan. Imam harus ditetapkan, nggak boleh dorong-dorongan. Imam ditetapkan oleh pengurus masjid. Kapan qomat? Ketika imam sudah maju. Jangan jamaah yang nyuruh, qomat. Ini ada acara nih, nggak bisa. Imam yang punya hak kapan boleh qomat, kapan tidak qomat. Kalau qomat masih sedikit, kata imam, bentar. Imam yang punya hak. Ya. Kemudian Nabi SAW menyuruh kita di masjid khusyuk. Jangan ada, kata Nabi, jangan ganggu saudaramu dengan bacaan Quran. Sebagian kita, akhi, antara azan qomat, muazzinnya malah baca salawat. Kita mau sholat sunat terus gimana? Jadi saya memahami ada sebagian orang nggak nyaman itu. Karena pelaksanaan sholat berjamaah belum sesuai dengan syariat Islam. Belum lagi kadang-kadang 1 jam sebelum azan, mikrofon udah ngaji, Pak. Ya, jam 4 subuh udah ngaji tuh. Gimana orang mau sholat tahajud di rumah? Ya, kemudian habis subuh ngaji lagi, Pak, mikrofon. Yang boleh keluar dari masjid apa saja sih, Pak? Kata ulama hanya azan dan qomat. Qomat pun diperselisihkan. Azan saja yang boleh keluar. Qomat, sebagian ulama berbeda pendapat. Ini qomat untuk siapa? Untuk yang di luar masjid atau yang di dalam masjid? Dalam masjid. Karena mereka yang berkepentingan, ini udah mau qomat. Ada pun di luar masjid udah percuma. Ya kan? Tapi di Indonesia 1 jam sebelumnya. Sesudah sholat, mikrofon juga. Banyak orang merasa terganggu. Maka saya paham banyak orang lebih nyaman sholat di rumah. Kenapa? Karena pelaksanaan sholat berjamaah belum sesuai dengan... Saya pernah ketemu Pak, supir Grab, supir online. Orang non-muslim. Dia bilang, Pak Ustadz, mungkin karena saya dijemput di masjid. Menurut kami Islam ini agama berisik, Pak. Itu siang malam. Itu ya mulai dari pengajian ibu-ibu. Sampai kapan kita istirahat? Apa harus selalu teriak-teriak katanya. Islam yang seperti ini mereka pahami, Pak. Padahal Nabi SAW di masjid gak boleh suaramu jangan. Kenapa? Ada saudaramu yang sedang berdoa dan sholat. Tapi kita, akhi, Masya Allah, masjid ini ya, gak bisa kita khusyuk. Bertetangga dengan masjid, banyak orang menghindari. Kenapa? Berisik, Ustaz. Saya ketemu ada seorang pilot. Ustaz, saya pindah nih. Saya punya bayi, tapi jam 4 udah corong masjid itu keras banget. Habis maghrib sampai isya corong. 20 menit, 30 menit sebelum azan udah ngaji, keras banget. Kita kalau ada tamu gak bisa ngapa-ngapain. Istrinya komplain ke pengurus masjid, Pak, tolong dikecilin, Pak. Bapak, ibu ini Islam atau setan katanya. Suara ngaji kok gini. Ya gimana, orang mendengar Quran kan ada saatnya. Tidak setiap orang harus diperdengarkan Quran. Maka berusahalah kita melaksanakan sholat berjamaah dengan baik, Pak. Saya di masjid dekat rumah saya pernah dijemput oleh salah satu supir yang ya belum ngaji gitu. Tapi dia bilang, Ustaz, saya setiap sholat di masjid Ustaz dekat rumah itu kayaknya lebih tenang. Lebih khusyuk. Kenapa? Orang habis sholat, habis azan, tenang. Semuanya sibuk berdoa masing-masing. Gak ada yang ngobrol. Terus sholatnya rapat, nyaman. Bacaan imamnya, Masya Allah, kayak Ustaz kita tadi, enak, nikmat. Gak terlalu lama, juga gak terlalu cepat. Nah yang begini, itu fitrahnya orang awam nih. Orang awam dia, Pak, supir. Nah ini ada orang sholatnya cepat, Pak. Kadang-kadang kita, Pak, sholat berjamaah cepat, tapi zikirnya lama. Doanya panjang. Ini salah kaprah. Harusnya ketika sholatlah kita sungguh-sungguh berdoa. Adapun selesai sholat, ya silakan ya. Ada yang mau mungkin punya hajat, mau pulang. Tapi kadang-kadang kita nggak enak pulang, karena imamnya zikir. Dianggap kalau pulang, dianggap, wah ini orang munafik nih. Orang belum selesai. Padahal kita mengikuti imam hanya selesai setelah salam saja. Pas setelah itu silakan. Walaupun yang abdal kita bertiga, tapi kalau ada hajat, ada tamu, ada apa, silakan tinggalkan. Makanya Pak, orang Indonesia ini paling susah kalau suruh berdoa sendiri. Karena kebiasaan di Indonesia, dipimpin berdoanya. Saya kalau bawa jamaah haji, jamaah umrah, Pak berdoa masing-masing. Aduh Ustaz, apa nih doanya? Kenapa kebiasaan kita dituntun doa? Padahal doa itu ibadah sendiri, Pak. Memang dalam Islam kadang-kadang ada doa yang, saya sholat Jumat, tapi itu pun mengaminkan sendiri-sendiri. Gak usah ngangkat tangan. Sholat istisqa, khutbah, ya boleh kita berdoa. Imamnya berdoa, kita aminkan dalam hati. Atau imam sedikit diri. Tapi selebihnya, doa masing-masing. Apa yang terjadi, Pak? Kita ini kadang-kadang kalau suruh berdoa ketika wukuf di Arafah, ya coba lihat, Pak, Bapak yang pernah haji. Kalau di kemah Indonesia, itu kalau wukuf, Pak, perang speaker. Wah, ustadznya yang baca doa, jamaahnya tidur. Adapun kita seharusnya, Pak, sebetulnya adalah khusyuk sendiri berdoa. Itu yang baik. Maka banyak orang awam, Pak, ketika masuk masjid, ngeper masuk, ini apaan? Tapi lihat, fitrahnya orang ini, Pak. Orang kayak ada tatonya. Masuk, kok kayaknya lebih enak ya sholat itu. Kalau dia jemput saya itu senang sholat ini. Masjidnya bersih, tenang, nggak ada suara
Anak-anaknya kita juga rapikan. Ini buat orang ini. Tapi kalau orang yang nggak tahu agama masuk masjid, ini suara berisik, ini orang ini, ya jelas Pak. Saya lebih nyaman di rumah, saya paham. Tapi itu juga keliru. Berusahalah sholat berjamaah, karena sholat jamaah pendapat yang kuat wajib hukumnya. Ada yang mengatakan sunnah muakkad, tapi pendapat yang kuat menurut kami adalah wajib hukumnya. Berdosa Anda kalau sholat di rumah nggak ada uzur. Nah, namun jadi satu sisi saya paham Pak, banyak orang nggak lebih nyaman. Tapi satu sisi juga banyak pelaksanaan sholat berjamaah yang tidak sesuai dengan. Antara azan qomat cepat Pak. Dia azan, dia manggil kita, dia yang ninggalin kita Pak. Ya kan? Oh iya Allah sholat kan dimanggil tuh. Kita datang ya udah Al-Fatihah. Ya beri, kata Nabi beri kesempatan orang mandi. Alhamdulillah di masjid kita ini berapa menit Ustaz? Antara azan qomat untuk subuh. 20 menit, Masya Allah Pak. Apalagi yang tinggal di atas. Ya. Masya Allah enak, nikmat. Kita datang udah selesai. Jadi orang malas sholat berjamaah. Mungkin ada orang yang punya toko, harus tutup dulu, ini dulu, baru kemudian. Kan yang memanggil kita soalnya azan Pak. Itu kan suara panggil. Kasih waktu orang mungkin tutup toko dulu, berwudu dulu, jalan kaki dulu. Kira-kira 15 menit, udah baru kita qomat. Tapi azan qomat, dia sholat sunnah sendiri, langsung qomat sendiri. Ya pantas Pak. Maka DKM ini perlu dibimbing Pak, agar pelaksanaan sholat, pelaksanaan taklim, suara yang keluar masjid Pak, ini seharusnya diatur Pak. Dan ini harus pemerintah memang. Kalau di masing-masing, aduh. Ya. Kapan orang istirahat? Yang boleh keluar adalah azan saja Pak. Adapun suara khutbah, suara ceramah, ngapain keluar? Suara murattal, ngapain keluar? Murattal pun untuk siapa ya? Untuk yang ngaji aja. Itu pun kalau di masjid suara kedengaran telinga Pak. Karena ada orang yang lain juga sedang berdoa. Ini jemaah.